Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ini akan membahas tentang pengertian pendidikan ditinjau dari berbagai aspek, yaitu pengertian pendidikan berdasarkan pendapat para ahli, berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan disiplin ilmu, berdasarkan ruang lingkup, serta berdasarkan pendekatan sistem. Berikut ini akan diulas penjelasannya. 1. Pengertian pendidikan berdasarkan para ahli. Pengertian pendidikan yang diungkapkan para ahli sangat ditentukan oleh latar belakang ahli tersebut. Misalnya, Langeveld sebagai tokoh ilmu pendidikan anak atau pedagogik mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Yang kedua, pengertian pendidikan berdasarkan perundang-undangan. Untuk melihat pengertian pendidikan berdasarkan perundang-undangan, disilahkan bisa dilihat pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang ketiga, pengertian pendidikan berdasarkan disiplin ilmu. Ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, pendidikan dapat diartikan berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Menurut psikologi, pendidikan adalah individualisasi atau personalisasi. Menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi. Menurut antropologi, pendidikan adalah enkulturasi. Menurut ekonomi, pendidikan adalah investasi. Menurut politik, pendidikan adalah sivilisasi. Yang keempat, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkupnya mencakup pengertian pendidikan secara maha luas, pengertian pendidikan secara sempit, pengertian pendidikan secara luas terbatas. Ditinjau dari ruang lingkup yang maha luas, pendidikan diartikan identik dengan kehidupan. Dalam arti sempit, pendidikan diartikan identik dengan persekolahan. Pengertian pendidikan luas terbatas hampir sama dengan pendidikan maha luas. Hanya perbedaannya kalau pengertian pendidikan dalam luas terbatas kegiatannya dilaksanakan dengan selalu disadari, sedangkan dalam pengertian pendidikan maha luas kegiatannya dilaksanakan bisa disadari maupun tidak disadari. Yang kelima, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan adalah keseluruhan yang terintegrasi dari setiap aspek pendidikan, mulai dari input yang diproses atau ditransformasi oleh komponen-komponen pendidikan yang berhubungan satu sama lain yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, berjalan seiring seirama dalam mencapai tujuan pendidikan atau output pendidikan, yaitu manusia terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, demikianlah isi singkat dari modul 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.